dalam membuat ini kita menggunakan juga, kita pernah buat konten ya. Konten kita akan melihat saja sebelum dihancur lagi sampai dia hilang lagi, nanti kita kasih terus. Oke, baiklah sahabat petani, sebelum kita memastikan kita akan melakukan proses dekomposisi untuk pembuatan tikar organik kita, maka yang perlu kita pastikan itu adalah apakah aktivator yang kita gunakan ini masih aktif atau enggak ya. Jadi untuk melakukan proses dekomposisi dari tikar organik atau musa organik yang akan kita gunakan nanti untuk membentengi dari tanaman kita, maka kita akan menggunakan dua mikroorganisme ya. Yang pertama itu adalah asam laktat atau lactobacillus ya. Nah, kemudian itu ada yang kedua itu jamur Saccharomyces ya. Nah, untuk yang lactobacillus atau asam laktat ini dulu pernah kita buatkan konten khusus ya, dimana dalam membuat ini kita menggunakan model pembuatan sauerkraut, yaitu adalah dengan menggunakan kubis yang kita kasih dengan air ditambah dengan garam ya. Jadi sebenarnya ini adalah lactobacillus ya. Nah, kemudian ini satu lagi adalah Saccharomyces. Saccharomyces ini adalah jamur yang dulu juga kita pernah buat konten ya. Konten itu dengan menggunakan ragi tape yang kita masukkan pisang busuk ya. Pisang busuk ke dalamnya, kemudian kita fermentasi sehingga nanti akan terjadi adalah pengembangbiakan jamur Saccharomyces ya. Nah, Saccharomyces ini nanti akan berfungsi untuk memberikan pemanasan ya pada dekomposisi kita, sehingga zat aktif yang kita masukkan tadi itu adalah akan menjadi lunak, lembut, sehingga mudah nanti. Sedangkan yang untuk lactobacillus ini adalah berfungsi untuk menghancurkan dinding-dinding sel yang ada di bahan organik yang akan kita dekomposisi ya. Nah, namun untuk memastikan apakah dua mikroorganisme ini, yaitu lactobacillus dan Saccharomyces ini masih aktif atau enggak, kita akan coba uji ini di lab ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa bahan dasar untuk aktivator yang digunakan E4 yang pernah kita berikan konten, sebenarnya bahan dasarnya yang dua ini ya. Pertama adalah lactobacillus, yang kedua adalah jamur Saccharomyces. Oke, coba kita akan cek di mikroskop kita apakah bakteri lactobacillusnya itu masih aktif atau masih hidup. Nah, kemudian apakah jamur Saccharomyces ini itu masih berkembang ya. Coba akan kita cek dan kita akan coba uji di mikroskop kita ya. Oke, kita pertama ini adalah sampel ya, sampel untuk bakteri Saccharomyces-nya. Nanti kita hidupkan dulu ini. Ini lactobacillus. Dan kita hidupkan. Nah, sampelnya sudah kita masukkan di kaca untuk melihat ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ternyata dengan pembesaran 400 ya, kita sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan sekali ya, luar biasa sekali banyak bintik-bintik bakterinya yang aktif dan hidup ya. Mungkin ini ribuan, mungkin jutaan ini mereka itu bergerak ya. Nah, artinya bahwa ternyata lactobacillus yang kita kembangkan hampir lebih 1 bulan ini itu masih aktif ya. Oke, mungkin kita akan coba lagi lihat yang untuk ini ya, yang untuk Saccharomyces ya. Oke, Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ini sebenarnya bukan bakteri ya, tapi adalah jamur ya. Jadi nanti kalau jamur kita akan melihat saja sebagaimana bentuknya ya, dan kemudian bagaimana kerapatan dari jamur ini di bawah mikroskop ya. Ini pembesaran juga 400 ya. Nah, oke, ternyata dalam pembesaran 400 ya, kerapatan dari jamur ini cukup lumayan ya, cukup lumayan banyak ya.
karena memang belum penuh semua memang. Karena memang 4 hari yang lalu baru saya tambahkan dengan pisang busuk baru ya. Jadi sehingga bakteri dasarnya itu, jamur dasarnya itu masih belum semua mendominasi dari setiap tempat yang ada di bawah mikroskop ini ya. Oke. Mungkin dari hasil pengamatan kita, ternyata memang Lactobacillus ini masih aktif ya, artinya bakterinya masih banyak sekali, yang bisa jutaan ya. Kemudian di Saccharomyces pun juga kita lihat ya bahwa jamurnya pun juga cukup rapat ya perkembangbiakannya. Nah nanti untuk aktivator kita akan campur ya, kita akan campur bakteri Lactobacillus ini dengan Saccharomyces, kemudian kita kasih sedikit air untuk menghancurkannya. Nah untuk agar aktif dari Lactobacillus ini lebih cepat, lebih kencang, kita nanti akan masukkan glukosa, yaitu berupa bekatul saja nanti sedikit ke sini. Nanti baru kita akan membuka proses dekomposisi, yaitu dekomposisi dari bahan aktif yang akan kita jadikan tikar organik. Oke, mungkin kita naikkan lagi ke atas untuk melakukan proses dari dekomposisi tersebut ya. Oke, baik sahabat semua, kita sudah mencampurkan tadi ya. Kita tadi sudah memastikan bahwa Lactobacillus dan Saccharomyces yang kita lihat di bawah mikroskop tadi itu masih aktif ya, masih aktif, walaupun itu sebenarnya sudah saya buat lebih dari 1 bulan yang lalu ya. Jadi artinya kita bisa memastikan bahwa campuran ini antara Saccharomyces dan Lactobacillus itu adalah zat mikroorganisme yang sudah aktif. Nah, pencampurannya adalah 1:1 ya. Jadi 1 liter dari Lactobacillus, 1 liter dari Saccharomyces. Kemudian 1:1 itu kita campur dengan air 3 liter. Jadi sehingga menjadi campuran seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah campuran antara Saccharomyces dengan Lactobacillus yang akan kita gunakan sebagai aktivator. Nah, untuk lebih mempercepat prosesnya agar mikroorganisme atau bakteri yang dalam ini senang, maka kita kasih makanan sedikit ya. Ya, itu adalah makanannya adalah bekatul ini. Jadi tidak usah banyak-banyak, sedikit saja agar dia semangat ya. Karena kita kasih makannya, karena tadi kita lihat jadi sekitar 100 gram atau 200 gram cukup. Ini aja cukup ya. Sebenarnya tanpa kita kasih bekatul pun ya sebenarnya tidak masalah. Tapi sebenarnya kalau kita kasih bekatul akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita juga kasih molase atau misalnya kasih zat-zat yang sifatnya gula juga bagus kita gunakan. Nah, kemudian dari aktivator ini kita masukkan 1 liter banding ke dalam air 3 liter. Nah, jadi ini 1 liter lebih kurang. Nah, jadi air 3 liter, kemudian aktivatornya 1 liter. Ini cukup ya. Nah, kemudian prosesnya itu adalah tinggal kita siramkan saja kepada media yang akan kita jadikan tikar organik atau mulsa organik. Jadi seperti itu saja ya. Jadi dia tidak boleh terlalu basah, jangan terlalu kering, agar proses dekomposisinya itu adalah berjalan dengan baik ya. Nah, yang perlu sahabat ingat adalah ketika proses dekomposisi ini, yang perlu benar-benar kita perhatikan adalah bahwa bahan hijauan yang nitrogen ini itu harus lebih sedikit daripada bahan yang karbon ini. Nah, kadang-kadang dalam proses pengomposan yang sering terjadi itu justru adalah yang dibanyakkannya itu adalah yang sifatnya yang ini, yang hijauan ini, yang hijauan lebih banyak daripadanya, sehingga komposnya itu sebenarnya tidak menjadi kompos yang maksimal. Yang terjadi itu adalah kompos yang penuh dengan amonia. Kenapa? Karena ketika unsur nitrogen itu lebih tinggi dari unsur karbon dalam proses dekomposisi, yang terjadi itu adalah proses
berkembangnya atau terjadinya amonia, dan amonia itu adalah sangat berbahaya sebenarnya dalam proses penyuburan tanah kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi prosesnya hanya cukup seperti ini saja, kemudian ya kita simpan di tempatnya. Kalau saya simpannya ya, saya simpan ya karena punya tempat ya, saya simpan di planter bag yang seperti ini saja. Ini yang kemarin saya buat ya. Jadi nanti kita simpan saja di tempat ini ya. Nah, ini prosesnya kan udah mulai terjadi ini. Ini baru kemarin saya lakukan. Nah, ini udah mulai panas ya. Panasnya sudah mulai di atas 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini diamkan saja. Ini sudah terjadi proses seperti ini, diamkan saja, tidak kita apa-apain lagi. Kita taruh sini saja. Kita itu asalkan jangan sampai kena air hujan saja. Udah tutup seperti ini. Prosesnya jadi. Nah, setelah seminggu kemudian bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya juga sudah ada. Yang sudah saya buat 1 minggu yang lalu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi dia menjadi kompos setengah jadi, sudah sangat dingin ya. Urainya seperti ini. Ini mulsa organiknya atau tikar organiknya sudah jadi ya. Nah, ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita untuk pelindung tanaman kita ketika dalam suasana ekstrim seperti ini ya. Jadi banyak sekali seperti ini ya. Kita langsung saja coba aplikasikan ya prosesnya. Ini tanaman, dia dulu hampir mati ini, merangkas ini hidupnya dulu ya. Nah, sekarang kita tinggal menaruhkan saja permadani organik kita ini atau tikar organik kita ini di ini. Nah, fungsinya itu adalah dia itu nanti akan terlindung ya. Jadi suasana ekstrim apapun, sepanas apapun, dia tidak akan banyak mempengaruhi pemanasan tanah yang ada di bawah ini. Nah, kemudian ya kalau seandainya pun musim hujan, dia tidak akan mengikis dari tanah yang ada di bawah ini. Ini tanahnya masih tetap renyah. Kenapa karena renyah? Karena memang unsur hara dan mikroorganisme dalam itu adalah masih aktif ya. Nah, tapi kalau saya nanti dia tergerus dengan hujan, dan ini kan berbahaya sekali. Karena nanti seluruh unsur hara yang ada dalam ini akan apa? Akan tergerus keluar. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ya tanaman kita aman. Nah, termasuk untuk tanaman-tanaman yang di atas planter bag yang model seperti ini, itu kan harus setiap hari. Kalau tidak ada hujan, terpaksa kita harus siram ya. Nah, ketika kita menyiram pun itu sering banyak terjadi karena kita menyiramkan dengan apa ya? Dengan semprotan air ya. Nah, kadang-kadang ketika kita nyiram itu tak sadar bahwa tanah yang ada dalam ini, unsur hara yang ada dalam tanah kita ini tergerus. Apalagi kita menyiramnya terlalu kencang ya, sehingga tidak juga baik padahal dalam tanaman kita ya. Tapi kalau kita gunakan mulsa organik seperti ini secara otomatis tanah kita ini terus terbenahi ya. Jadi walaupun nanti kalau kita lihat tanaman seperti ini ya, tanaman apa ini kita juga kasih lagi ya, ini udah habis. Yang bawang tadi yang saya lihatkan tadi itu, ini kan sudah habis nih mulsa organiknya. Tidak masalah, kita tetap aja kasih mulsa organik ini walaupun tanaman ini sudah mulai pecah itu, pecah bawangnya ya, berubah. Ya tidak masalah. Nah, andaikan nanti yang terjadi walaupun bawang ini nanti akan panen beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, walaupun nanti mulsa organiknya masih tetap ada, tidak masalah, maka akan lebih bagus. Jadi nanti mulsa organik ini adalah sebagai cadangan untuk nutrisi selanjutnya. Nah, nanti biasanya setelah tanaman ini panen, nanti akan saya tanam lagi. Tapi sebelumnya kita kasih pembenah tanah yang sifatnya cair. Nah, setelah itu kita akan tutup lagi dengan mulsa organik ini. Jadi nanti mulsa organik ini akan tetap kita pakai selanjutnya untuk tanaman
setelah tanaman bawang ini adalah kita panen. Untuk tanaman baru kita masih tetap gunakan pupuk. Jadi mulsa organik yang ini sampai dia hancur lagi, sampai dia hilang lagi, nanti kita kasih terus. Nah, jadi tidak masalah, kita tetap memberikan perlindungan terhadap tanaman kita itu dengan model yang seperti ini ya. Jadi dia tidak tergantung waktu kapan, apakah dia masa generatif atau vegetatif, tidak masalah masa vegetatif, masa generatif, yang penting kita melakukan proses perlindungan dari tanah kita ya. Nah, mungkin yang semuanya nanti juga akan saya berikan seperti itu, sehingga se-ekstrim apapun hujan yang turun di atas ini, itu akan tetap melindungi dari tanaman kita ya. Nah, mungkin demikian saja sahabat-sahabat petani semua, petani upland, petani urban farming, kemudian petani-petani milenial. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kita memang selalu diberikan ujian oleh Tuhan ya. Tapi ujian itu bukan berarti Tuhan itu marah dengan kita, tapi adalah merupakan cara bagi Tuhan untuk kita terus belajar dan menjadikan pikiran kita untuk mencarikan solusi terhadap apapun dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat yang lebih sempurna. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enzim itu sebenarnya adalah molekul protein yang berfungsi sebagai katalis ya, mempercepat proses dari pemecahan dinding sel dalam proses biokimia. Karena ini campurannya kemarin ada 10 liter ya.